Oke, baik teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita tentang analisa perencanaan plat lentur. Sebelumnya teman-teman boleh untuk kunjungi channel kami di Engineering Study Civil Engineering Channel dengan saya sendiri Agiana Tetua Munte, STMT. Dan jika berkenan teman-teman menonton, ya, menyimak. Jika sudah menonton, mungkin boleh memberikan like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mendukung daripada berkembangnya channel ini ya. Dan dalam pertemuan ini kita membahas tentang analisa perencanaan plat lentur. Dan boleh di-share juga buat teman-teman yang bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Baik, materi kajian kita buat sore malam hari ini ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian plat lentur, definisi yang ada ya mengenai plat lentur ini di struktur beton 1 pastinya. Dan kedua, jenis tumpuan pada plat, jenis-jenisnya ya, tumpuan atau plat itu menumpu pada tumpuan seperti apa jenisnya ya. Kemudian yang ketiga, perencanaan plat satu arah. Jenisnya ada dua ya, plat satu arah dan plat dua arah pastinya nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir kita akan mencoba untuk menyelesaikan satu contoh soal ya dari perencanaan plat ini. Oke, kita lihat dulu definisi dari perencanaan plat lentur. Plat lentur sendiri ya, yang dimaksud dengan plat beton atau plat lentur ini, plat beton bertulang, yaitu struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arah horizontal dan beban yang bekerja tegak lurus pada pada struktur tersebut ya. Ketebalan bidang plat ini relatif sangat kecil apabila dibandingkan dengan bentang panjang lebar bidangnya. Jadi antara arah longitudinal dan arah transversalnya itu yang lebih panjang adalah longitudinal, adalah tulangan pokok. Plat beton ya sangat kaku dan arahnya horizontal pastinya, sehingga pada bangunan gedung ya, plat ini berfungsi sebagai diafragma, unsur pengaku pada arah horizontal yang sangat bermanfaat untuk mendukung ketegaran balok portal. Jadi sangat memberikan efek pengaku ya diafragma ini daripada struktur kita. Kemudian plat beton bertulang banyak digunakan pada bangunan sipil, baik sebagai lantai bangunan, lantai atap dari suatu gedung, lantai jembatan maupun lantai pada dermaga. Nah, teman-teman bisa nanti cross check juga browsing ya untuk beberapa fungsi dan penempatannya. Beban yang bekerja pada plat umumnya diperhitungkan terhadap beban gravitasi ya, beban yang tegak lurus dengan bidang, beban mati atau beban hidup. Ya, dua beban ini yang biasanya diperhitungkan ya. Mungkin ada juga beban yang lain untuk yang advance, tapi untuk standar pakai beban mati atau beban hidup. Beban tersebut menyebabkan terjadinya momen lentur ya pada arah longitudinalnya, seperti pada kasus balok pastinya. Nah, pada umumnya plat diklasifikasikan pada plat ada dua, plat satu arah atau dua arah ya. Jadi ini yang biasa yang jenisnya yang kita pakai untuk kita merencanakan gedung yang ada. Plat yang berdipleksi secara dominan dalam satu arah disebut plat satu arah ya. Jika plat dipikul oleh kolom yang disusun berbaris sehingga plat dapat berdipleksi dalam dua arah, plat disebut plat dua arah. Jadi artinya plat satu arah kita modelkan atau kita kondisikan untuk dominan pada satu arah saja, mungkin arah memanjang ya. Sedangkan untuk yang plat dua arah kita biasanya, atau kita bicara asumsi arah X, sedangkan untuk yang dua arah X dan dia arah longitudinal dan arah transversalnya ya, ada dua, arah panjang dan arah lebar, mungkin gampangnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bahasan kita tentang jenis tumpuan pada plat. Nah, kita di sini lihat untuk merencanakan plat beton bertulang yang perlu dipertimbangkan tidak hanya pembuatan saja, tetapi juga jenis peletakan atau tumpuan yang akan ditumpukan pada struktur kita dan jenis penghubung di tempat tumpuan ya. Kekakuan hubungan antara plat dan tumpuan akan menentukan besar momen lentur yang terjadi pada plat.
Jadi tumpuan kita, apa kita asumsikan dia bebas, apakah kita asumsikan dia terjepit, ya. Nanti kita lihat di bawah ini. Untuk bangunan gedung umumnya plat tersebut ditumpuk oleh balok-balok secara monolit, yaitu plat dan balok dicor bersama-sama secara kondisi di lapangan sehingga menjadi satu kesatuan. Seperti pada gambar nanti kita lihat ya, A atau tumpuan oleh dinding-dinding bangunan seperti, dan B kemungkinan lain ya, yaitu plat didukung oleh balok baja dengan sistem komposit mungkin, dan C ini kolom secara langsung tanpa balok ya, dan yang dikenal dengan plat cendawan. Jadi kalau kita lihat gambarnya, yang pertama ini plat tumpuan balok monolit ya, bagaimana balok tertanam dalam plat. Ini yang untuk minimalisir daripada dimensi daripada balok ya di silingnya. Kemudian B, plat ditumpuk oleh dinding ya, dinding atau tembok. Ini temboknya, dinding, kemudian plat kita. Dan yang berikut C, plat ditumpuk balok baja dengan sistem monolit. Jadi artinya perpaduan dua material yang berbeda, yaitu beton dengan beton tulang platnya dan baja sebagai balok penumpunya. Dan yang D ini plat ditumpu kolom secara langsung ya, secara langsung seperti ini tumpu atau biasa dikenal dengan plat cendawan ya. Nah, ini beberapa jenis tumpuan pada plat. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti coba cross check di aplikasi di lapangannya ya. Kemudian berikutnya jenis tumpuan pada plat ya. Jenis peletakan plat pada balok perencanaan plat. Kekakuan hubungan antara plat dan konstruksi pendukungnya balok menjadi satu bagian dalam perencanaan plat ya. Ada 3 jenis peletakan pada plat, yaitu terletak bebas ya, kondisi di mana plat diletakkan begitu saja di atas balok ya, atau dia tertumpu seperti itu aja, dan antara plat dan balok tidak dicor bersama-sama. Ini terletak di bebas artinya ya. Sehingga plat dapat berotasi bebas pada tumpuan. Nanti kita lihat gambarnya ya. Plat yang ditumpu oleh tembok juga termasuk dengan kategori terletak bebas. Jadi yang nah seperti ini ya, ini terletak bebas ya, ditumpu oleh balok tadi. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu jenis tumpuannya pada plat, yaitu jenis terjepit elastik. Keadaan ini terjadi jika plat dan balok dicor bersama-sama secara monolit, tetapi ukuran balok cukup kecil sehingga balok tidak cukup kuat untuk mencegah terjadinya rotasi plat ya. Nanti kita lihat gambar yang kedua ya. Berikutnya yang ketiga, terjepit penuh, dan ini yang kondisi yang baik. Keadaan terjadi jika plat dan balok dicor bersama-sama secara monolit ya, seperti yang tadi gambar A, dan ukuran balok cukup besar sehingga mampu untuk mencegah terjadinya rotasi pada plat. Jadi ini yang kita harus jaga. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ini sebelum dibebani, kalau misalkan dia bebas, peletakan bebas, setelah dibebani dia akan cenderung seperti ini ya. Misalkan ada beban P di atas ini, maka dia akan lepas seperti ini. Dan yang kedua, plat terjepit elastik ya, sebelum dibebani, nah ini masih menyatu ya. Jadi akan ada defleksi, ada simpangan yang terjadi setelah dibebani. Sedangkan untuk terjepit pada terjepit penuh yang sebelumnya seperti ini, kemudian kalau misalnya ada beban dia cenderung monolit ya, menyatu, jadi sehingga konstruksi ini sungguh aman ya. Ini beberapa jenis tumpuannya. Yang pertama peletakan plat terletak di bebas ya tumpuannya, yang kedua terjepit elastik, dan ketiga terjepit sempurna. Kemudian kita masuk di pembahasan berikut. Yang ketiga adalah mengenai perencanaan plat lentur satu arah ya. Nah, kita lihat sendiri dulu di sini perencanaan plat beton satu arah harus memperhatikan beban, ukuran plat serta jenis tumpuan yang digunakan. Yang pertama, bila plat dapat berputar atau berotasi bebas pada tumpuan, maka plat dikatakan bertumpuan bebas. Nah, ini kita sudah tadi bahas ya. Yang kedua, bila tumpuan mampu mencegah plat berotasi relatif sangat kaku terhadap momen puntir, maka plat itu dikatakan terjepit penuh yang tadi ya, yang ketiga. Dan ketiga, bila balok tepi tidak cukup kuat untuk mencegah rotasi sama sekali, maka plat itu terjepit sebagian atau terjepit elastik ya. Nah, pada gambar di bawah ini disajikan gambar dari plat satu arah, satu bentang
dan plat 2 bentang menerus ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat yang satu bentang bentuknya seperti ini ya, menerus gini ya. Satu bentang sorry, kemudian yang plat menerus 2 bentang ya. Ini bentang 1, bentang 2 ya. Oke. Jadi ini apa namanya? Biasa bentuk yang ada di lapangannya. Nah, kemudian kita lihat dulu mengenai plat lentur satu arah. Analisa momen lentur pada plat satu arah sebenarnya dapat dianggap sebagai gelagar di atas banyak tumpuan, dan pada SNI 03-2847-2002 mengizinkan untuk menentukan momen lentur dengan menggunakan koefisien momen ya, asalkan dipenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, panjang bentang seragam ya, artinya sama ya. Jika ada perbedaan selisih bentang yang terpanjang dengan bentang sebelahnya yang lebih pendek maksimum 20%. Jadi ini dibatasi ya. Jadi artinya diusahakan untuk panjang bentang seragam, bentang pertama, bentang kedua. Tapi jika pun diizinkan nanti adanya selisih, lebih pendek maksimum 20%. Yang kedua, beban hidup harus 3 kali, kurang dari 3 kali beban mati. Nah ini juga harus dipenuhi ya. Beban hidup harus kurang 3 kali beban mati. Dan ketiga, penentuan panjang L untuk bentang yang berbeda ya, untuk momen lapangan ya, daerah tengah bentang L sama dengan bentang bersih di antara tumpuan, dan untuk momen tumpuan L rata-rata bentang bersih pada sisi kiri dan pada sisi kanan tumpuan. Biasanya sih untuk tumpuan 1/4 L ya, daripada sisi tumpuannya. Nah, ini ada beberapa perhitungannya untuk momen lentur ya, berdasarkan daripada jenis tumpuannya. Tumpuan ujung tetap jepit, tumpuan ujung sederhana sendi. Jadi misalkan dia di sini jepit, di sini sendi, maka kita pakai ini ya, untuk yang 2 bentang, 1 bentang untuk ini ya. Mengikuti daripada jenis konstruksi kita yang di lapangan, kita mau perletakan seperti apa. Jadi kita bisa mengikuti dari tabel ini ya. Nanti kita lihat contohnya. Ini koefisien momen plat satu arah. Oke, kemudian berdasarkan syarat tebal minimum plat ya. Di sini H ya simbolnya, pasal 11.5 SN 03-2847-2002. Yang pertama A, untuk plat satu arah ya, mengikuti daripada pasal ini, tebal minimum dapat dilihat pada tabel berikut ya. Tabel minimum plat satu arah. Di sini ada komponen struktur, plat solid satu arah, balok atau plat jalur satu arah, kemudian tebal minimum ya. Di sini ada 2 tumpuan, satu ujung menerus, kedua ujung menerus ya, kanan kiri atau cantilever. Nah, di sini ada tebalnya ya. L per 20, L per 24 untuk satu ujung menerus, kedua ujung menerus L per 28, cantilever L per 10 untuk yang plat solid satu arah. Sedangkan untuk balok atau plat jalur satu arah kita pakai L per 16 untuk yang 2 tumpuan, satu ujung menerus L per 18 setengah, kedua ujung menerus L per 21 dan cantilever L per 8. Nah, untuk plat 2 arah ini tebal minimum plat ya, kita mungkin sedikit akan lihat. Nah, di sini ada persamaan rumusnya untuk rasio kekakuannya. Di sini alfa sama dengan ECB per IB per ECP per IP ya. Jadi kita lihat nanti untuk ininya, jika alfa M sama dengan kurang 0,2 maka H lebih besar dari 120. Jika 0,2 kurang dari alfa M, rasio kekakuan lenturnya kurang dari 2, maka di sini ada formulanya H sama dengan Ln dikali 0,8 plus Fy per 1500 dibagi 36 ditambah L dikali beta dikali alfa M kurang 0,2 dan lebih besar 120. Jadi ini nanti kita akan menjadi panduan untuk yang 2 arah. Nah, kemudian plat satu arah berdasarkan peraturan SNI ya, beberapa batasan dalam hal desain satu arah. Yang pertama, desain dilakukan dengan menggunakan lebar asumsi 1 meter, tetap kita buat piasnya asumsi untuk perhitungan 1 meter. Yang kedua, ketebalan minimum plat satu arah digunakan FY sama 400 MPa sudah SNI.
2847 2013 tabel 9.5 ya, harus ditentukan sebagai material pada tabel tebal minimum ya. Untuk FY selain 400 MPa, maka nilai dari tabel di bawah harus dikalikan dengan 0,4 ditambah FY per 700 ya. Jadi ini untuk SNI yang terbaru juga 2013. Nah, ini untuk yang tadi ya, untuk acuannya. Kemudian berikutnya lendutan harus diperiksa apabila plat mikrokonstruksi yang mengalami kerusakan akibat lendutan besar. Batasan lendutan ditentukan sesuai dengan tabel berikut. Jadi ini untuk kita menentukan lendutan maksimum ya daripada izin yang boleh ada. Misalkan coba atap jenis struktur platnya, lendutan diperhitungkan, batas lendutan untuk atap datar yang tidak menahan atau tidak disatukan dengan komponen non struktural yang mungkin akan rusak oleh lendutan yang besar ya. Maka di sini L per 18 ya. Lantai yang tidak menahan atau tidak disatukan dengan komponen non struktural rusak atau lendutan yang besar, maka di sini L per 360 ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk batasannya. Kemudian selimut beton untuk struktur plat tidak boleh kurang dari 20 mili ya. Untuk plat yang tidak berhubungan langsung dengan cuaca dan tanah, ini juga ada beberapa yang untuk pengaturan selimut beton ini di SNI ya, teman-teman bisa lihat juga untuk standarnya. Dan yang kelima, struktur plat satu arah harus disediakan tulang susut ya, transversal dan suhu yang memiliki arah tegak lurus terhadap tulang lenturnya. Jadi arah X, arah Y misalnya atau longitudinalnya terhadap transversalnya. Persyaratan ini diatur di SNI ini ya, dari 2847 2013 7.12. Tulang susut dan suhu harus paling sedikit memiliki rasio tulangan terhadap tulangan longitudinalnya ya. Jadi kita lihat di sini plat yang menggunakan tulangan ulir dengan FY 280 MPa atau 350. Di sini ada untuk rasionya 0,020 ya. Kemudian plat yang menggunakan tulangan ulir atau jaring kawat elas dengan mutu FY 420 dia 0,018. Dan ada plat yang menggunakan tulangan dengan tegangan leleh melebihi 420 MPa yang diukur pada regangan leleh 0,35%. Ini ada faktor koreksinya ya, 0,018 kali 420 per FY. Luas bruto penapang beton seperti ditunjukkan pada tabel berikut, namun tidak kurang daripada ini 0,014 ya. Nah, yang keenam, kemudian untuk perencanaan plat satu arah, yaitu kecuali untuk plat tusuk ya, maka jarak antara tulangan utama pada plat tidak boleh lebih dari 3 kali ketebalan plat atau tidak lebih dari 450 mm. Ini menurut SNI 2013 ya, 2847 pasal 7.6.5. Teman-teman bisa lihat di SNI ini ya untuk lebih jelasnya. Kemudian kita masuk di berikutnya yang keempat ya, perencanaan plat untuk dua arah atau sistem penulangan plat dua arah two-way slab. Nah, plat dengan tulangan pokok dua arah ini akan dijumpai jika plat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang dua arah ya. Contohnya plat dua arah adalah plat yang ditumpu oleh 4 sisi yang saling sejajar. Nah, karena momen lentur bekerja pada dua arah, yaitu searah yang bentang LX dan bentang LY, maka tulangan pokok juga dipasang dua arah yang sangat tegak lurus dan bersilangan, sehingga tidak perlu tulangan lagi ya. Nah, pada plat di daerah tumpuan hanya bekerja untuk momen lentur satu arah saja, sehingga untuk daerah tumpuan ini tetap dipasang tulangan pokok dan bagi. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, nanti kita coba lihat bentang LY selalu dipilih lebih besar. Nah, ini caranya. Bentang LY selalu dipilih lebih besar atau sama dengan LX, tetapi momen MLY selalu kurang dari atau sama dengan MLX. Sehingga tulangan arah LX, momen yang besar ya, dipasang di dekat tepi luar urutan pertama. Nah, kalau kita lihat seperti ini gambarnya, ini daerah tumpuannya, ini daerah lapangan ya. Ini daerah tumpuannya. Jadi
tampak depan plat tulangan pokoknya dua arah ya. Jadi arah yang sini dan arah yang ke sana ya, arah yang ke sini, arah yang memanjang dan arah yang arah ke dalam ya. Nah, ini menurut pasal 15.2.1 SME 032847 daerah tumpuan diambil seperempat ya. Ini seperempatnya ya. Dari sini ini seperempat kalinya dari bentang terpendeknya. Oke, kemudian berikutnya kalau misalkan kita buat di gambarnya ya secara keseluruhan antara ini LX-nya dan LY-nya ya, kita tahu di sini kalau misalnya dia arahnya ke bawah itu berarti dia di atas, ini kemudian kalau dia ke kanan ini berarti dia di atasnya, ini yang ke kiri dia di bawah ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini misalkan arah yang tumpuan, kemudian di sini yang lapangannya ya. Sama juga ini juga arah yang lapangannya ya, lapangannya ini tumpuannya di sini. Nah, simbol gambar di atas sama dengan simbol pada gambar penulangan satu arah. Perlu ditegaskan untuk plat dua arah bahwa di daerah lapangan hanya ada tulangan pokok saja, baik arah LY, LX dan RY saling bersilangan daerah tumpuan dan ada tulangan pokok dan tulangan bagi. Nah, kita lihat contohnya teman-teman ya, dengan cepat saja. Contoh soalnya seperti ini ya. Saya punya ada bentangan 9 meter ya, antara kolom ke kolom, ya, ini antara kolom ke kolomnya. Nah, sistem plat lantai tergambar menurut beban yang terdiri dari beban mati 1,20 kN per meter persegi tidak termasuk berat sendiri plat, dan beban hidupnya 4 kN per meter persegi. Selain itu di atas baloknya ya AA ini ya, ini baloknya ya, terdapat tembok ya, ini ada tembok nih ya, ada tembok dengan tebal setengah bata setinggi 3 meter ya, dengan mempergunakan beton FC nya 25 MPa, digunakan baja tulangan untuk plat dengan FY 240. Rencanakan plat lantai tersebut ya. Jadi ini modelnya seperti ini ya, ini tembok setengah batanya di sini, ini platnya pasti di atasnya di sini ya, ini platnya ya. Oke, ini baloknya kita lihat ya, temboknya juga ya. Oke, solusinya yang pertama kita cek plat lantainya. Di sini diketahui betonnya FC-nya sama dengan 25 MPa, dan di sini kita cek kurang dari 30 MPa, ada konversinya ya, untuk beta 1 sama dengan 0,85 nanti kita cek ini ya. Jadi ini peraturannya ya. Sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya tentang ini ya, penentuan untuk koreksinya. Sedangkan EY sama dengan atau epsilon Y sama dengan FY per ES ya, sama dengan 240, karena 240 kita pakai FY-nya dibagi 200.000 ya, sama dengan 0,012 ya. Bajanya FY 240 ya. Rob-nya robalan sama dengan 0,85 dikali 25 dibagi 240 dikali 0,85, 600 dibagi 600 ditambah 240 sama dengan 0,0538. Nah, Romax sendiri sama dengan 0,75 Rob sama dengan 0,0403, dan Rominnya sama dengan 1,4 dibagi dengan FY-nya 240 sama dengan 0,058, di mana M ya sama dengan FY, rasio untuk penulangannya, FY sama dengan 0,85 FC aksen sama dengan 240 dibagi 0,85 dikali 25 ya, FC-nya 25 sama dengan 11,2941. Nah, panjang bentang pendeknya LX 3,5 ya, atau 350 mm, dan panjang bentang panjangnya 9 meter ya. Jadi ini diketahui LX-nya tadi di sini nggak jelas ya, tapi ini LX-nya sama dengan 3,5 ini 9 meter ya. Kemudian LY per LX kita cari ya dari langkah berikutnya ya. LY per LX sama dengan 9000 mm dibagi 3500 sama dengan 2,57. Artinya di sini lebih besar dari 2. Nah, syaratnya
Apabila nilai perbandingan LY per LX itu lebih besar dari 2, maka kita katakan plat kita adalah plat 2 arah ya. Plat 1 arah, ya. Jika dia kurang dari 2, maka dia plat 2 arah, ya. Jadi LY per LX harus yang lebih besar dari 2 adalah plat 1 arah. Nah, tebal plat dengan EB sama dengan 240 megapascal. Yang pertama kita cek untuk satu tepi menerusnya, ya. Rumusnya H sama dengan L per 24 ya, dikali dengan 0,4 ditambah FV per 700 sama dengan 350 ya, 3500 per 24 dikali 0,40 ditambah 240 dibagi 700 sama dengan 108,33 mm. Kedua tepi menerus ya, H sama dengan ini satu tepi menerus, kedua tepi menerus H sama dengan L per 28 0,4 ditambah FY 700 sama dengan 3500 per 28 ya, 0,40 ditambah 240 700 sama dengan 92,86. Nah, dipakai tebelnya plat adalah 120 ya, karena ini kan kita ambil yang terbesarnya ya. Nah, kemudian berat plat sama dengan 0,12 kali 23 ya. Ini asumsi untuk beratnya ya, 23 km per meter tadi ya. Asumsinya ya, untuk beton diambil 23 di sini ya. Sehingga 0,12 kali 23 sama dengan 2,7 kPa ya. Beban merata yang bekerja ya, W ultimate sama dengan 1,2 W dead load ditambah 1,6 W live load ya. 1,2 dikali dengan 2,76 tambah 1,20 ya untuk dead load tadi ya, 1,20 ya, ditambah berat sendirinya tadi ya, maka ditambah 1,6 dikali 4 nya itu untuk live loadnya sama dengan 10,75 kilopascal ya. Nah, untuk lebar 1 meter asumsi kita untuk perhitungan bias 1 meter, maka WU nya sama dengan 10,7520 kilonewton per meter lari ya. Nah, ditaksir lebar dicoba ya, untuk lebar balok 300 mm, maka bentangan bersihnya adalah 3500 dikurang 300 dibagi 2 dikurang 300 dibagi 2 ya, jadi sama dengan 320 ya. Sama dengan 320 karena 2 bentang ya. Oke. Kanan kiri ya, 300 bagi 2 ini kan dikurang ini, jadi ini bentang sisi tumbuhan kiri, sisi tumbuhan kanan, jadi bersihnya 320. Nah, kalau kita lihat di sini untuk perencanaan momen lenturnya ya, karena di sini 2 bentang ya, jadi kita lihat di sini momen negatif, momen positif, momen negatif. Nah, kita di sini ada dari sini ya teman-teman ya. Sebelumnya yang tadi kita udah dapat ya. Nah, ini 2 bentang ya, yang bebas ya, tadi sendi ya, karena dia balok ya. Ya, tumpuan ujung sederhana sendi ya. Oke. Kita masukkan nilai momennya yang terjadi ya. Sebentar. Oke. Oke. Nah, berarti momen ultimate untuk yang tumpuan 1/24 WU ln kuadrat sama dengan 1/24 kali 10,7520 tadi ya, untuk WU nya dikali 320 kuadrat sama dengan 4,5875. Ultimate positif sama dengan 1/14 kali WU ln kuadrat sama dengan 1/14 10,7520 dikali 320 kuadrat sama dengan 7,8643. Nah, berikut untuk momen yang tumpuan negatif 1/10 ya, WU ln kuadrat sama dengan 11,0101 Nm, dan kita cek juga minus ya untuk sebelahnya lagi
momen negatif, ultimate negatif sama dengan 1/11 WULN kuadrat didapat 10,091. Berikut seterusnya ya, momen positif lapangannya 1/16 kita dapatkan 6,8813. Nah, kemudian kita dapatkan nilai VU-nya sama dengan 1,15 per WULN ya, didapat 19,7837 dan VU-nya ya ada 2 ya, sama dengan 1 per WULN sama dengan setengah 10,7520 dikali 320 sama dengan 17,2032. Ini untuk gesernya, untuk menentukan tulangan pembaginya nantinya ya. Nah, periksa kuat geser tanpa tulangan geser. Nah, PPN sama dengan Pi rumusnya dikali dengan dalam kurung 1/6 akar FC aksen BW ya dikali D tutup kurung sama dengan 0,6 dikali dengan untuk yang V-nya ya 1/6 akar 25 untuk FC aksennya dikali 1001 meter dikali 95 ya, D-nya 95 yang kita ininya ya. Nah, kemudian dia 47.500 Newton sama dengan 47,50 kN, lebih besar dari 19 yang ini ya, 197837 untuk PU-nya. Berarti PU-nya harus lebih kurang ya dari PPN-nya. Jadi supaya aman, artinya gaya geser yang tersedia itu cukup atau dari bahannya cukup untuk menahan daripada V ultimate yang terjadi ya. Direncanakan dipakai tulangan pokok P10 ya, penutup beton 20, maka DS sama dengan 20 ditambah 10 dibagi 2 ya, karena dia senternya sama dengan 25 mm dan tebal tinggi efektif D sama dengan 120 kurang 25, maka di sini sama dengan 95 ya untuk D-nya. Kemudian perhitungan tulang lenturnya ya, kita ambil di sini momen tumpuannya, momen ultimate untuk yang di tumpuan sama dengan 4,58 ya, 75 ya kilonewton meter. Mn sama dengan Mu per Pi, ini yang kita sudah pahami, sama dengan 4,5875 dibagi 0,8 untuk yang Pi-nya ya 80 sama dengan 5,7344 kN meter. Rn rasio tulangannya sama dengan Mn dibagi dengan BD kuadrat sama dengan 5,7344 dikali 10/6, kita rubah jadi megapascal nantinya ya, jadi Newton milimeter Newton meter persegi ya, maka dibagi dengan 1000 dikali 95 sama dengan 0,6354 MPa. Nah, rho sama dengan 1/m dikali dengan 1 dikurang 1 akar 1 dikurang 2m Rn per Fy. Kita masukin angkanya 1/11 ya. M-nya kita dapat 11,291 ya. Oke. Ya. Oke. Ya, 11,2941 dikali 0,653 ya dibagi 240 sama dengan 0,0027 ya. Maka ternyata di sini rho-nya sama dengan 0,036 kurang dari rho min-nya 0,058. Dipakai rho min-nya karena dia kurang ya, 0,058 ya. Oke, itu nilainya ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek untuk nilai 1/m-nya ya. Jadi ini rumusnya ada untuk menentukan ini. Kemudian kita mencari luas tulangan pokoknya AS sama dengan rho BD, karena kita tadi udah dapat nilai rho min-nya 0,058 dikali dengan 1000 dikali dengan 95 sama dengan 551 mm persegi per meter lari ya. Luas tulangan susutnya ASST-nya sama dengan 0,020 BH
Ini rumusnya juga 0,020 dikali 1000 dikali 120 ya, tebalnya kita asumsi tadi sama dengan 240 mm persegi per meter lari. Terlihat bahwa AS-nya sama dengan 551 mm persegi, lebih besar dari 240 ya. Jadi ini lebih besar ya dari tulangan pembaginya. Tulangan pokok luas 1 batang ya P10 A1P sama dengan 7850. Ini udah ada di tabelnya ya untuk ininya ya. S kurang dari A1D dikali 1000 dibagi AS sama dengan untuk sengkangnya jaraknya ya 78,50 ya, ini dikali dengan 1000 dibagi 551 ya. Jadi terhadap tulangan pokoknya 142,47. Nah, jarak tulangan maksimumnya 3H ya. Di sini rumusnya 3 dikali 120 sama dengan 360 mm, lebih kurang dari 500 ya, kurang dari 500 ya, kurang dari 500. Nah, dipakai tulangan pokoknya P10 jarak 140, kita bulatkan ya. Nah, luas tulangan dipakai AS sama dengan A1D 1000 dibagi S 78,50 kali 1000 140 dibagi 140, S-nya sama dengan 560,71 mm persegi, lebih besar dari 551. Jadi cukup ya AS kita. Nah, tulangan susu dipakai tulangan P8 ya, untuk yang pembaginya AS 18 sama dengan untuk yang P8 ini 50,30 mm persegi ya nilainya ya. Sehingga S-nya kurang sama dengan A1P 1000 dibagi AS ST sama dengan 50 ya, 50,30 dikali 1000 dibagi 240 didapat 209,33. Jadi jarak tulangan maksimumnya 5H ya, untuk yang susut 5 kali 120 sama dengan 600, lebih besar dari 500. Jadi kita pakai tulang susutnya P200. Nah, kebutuhan tulangan kita bisa buat tabelnya ya. Kesimpulannya akibat momen lainnya secara keseluruhan seperti tabel berikut ini. Jadi di sini minus 1,24 4,5874 ya, ini yang kita sesuaikan dengan tumpuan lapangan tumpuan ya, plus per 14 ini lapangan tumpuan lapangan ya. Jadi kita dengan ini maka kita bisa menentukan tulangannya ya, tulangan pokok yang untuk tumpuan P10 140, yang untuk lapangan P10 140 juga, untuk yang ini sama semua ya. Ini untuk yang yang di atas untuk yang tulangan pokoknya P10 125 minus 1/11 P10 minus 135 plus 116 P10 140, tulangan susutnya sama ya, P8 200 ya. Dimana bila rho kurang dari rho min maka digunakan rho sama dengan rho min 0,058, D nya 95. Jadi yang kita lihat ini ya, ini tadi ya. Jadi ini tulangan masing-masing, tumpuan lapangan, tumpuan lapangannya. Jadi itu penentuan ini tadi ya, nilainya bisa keluar tadi posisi masing-masing tulangannya itu di mana ya. Sorry. Oke. Oke, maka dari sini kita masuk di gambar ini tadi ya. Kemudian setelahnya ini kita bisa buat gambarnya ya. Jadi kita gambarkan, nah posisinya kan seperti ini. Jadi untuk yang pembagi jadi P8 200 ya, arah yang terhadap LY-nya, LX-nya, dan ini terhadap LY-nya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ini yang seper 24 tadi ya. Ini ya tadi ya.
1/24, 1/10, 1/11, 1/16 tadi. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Ini 1/16, ini kemudian tadi 1/11 sama 1/10 tadi, dan ini 1/24 ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Tadi kita udah bahas untuk pembahasan kita hari ini ya mengenai plat lentur ya, pengertiannya, kemudian jenisnya, perencanaan plat satu arah itu seperti apa, dan perencanaan plat dua arah, dan kita sudah membahas untuk contohnya juga ya. Baik, terima kasih teman-teman buat waktunya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk dapat memberikan like, mungkin boleh subscribe supaya dapat mendukung berkembangnya channel ini. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa kembali lagi untuk pertemuan kita selanjutnya. Salam sehat dari saya. Terima kasih.